Putri dengan NIM 12300240026. Perkenalkan, nama saya Anugrah Aziza Rizkyawati Putri dengan NIM 12300024011. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang biolistrik. Selamat menyaksikan. Biolistrik adalah fenomena alami berupa arus dan potensial listrik yang dihasilkan dan digunakan oleh sel-sel makhluk hidup, khususnya pada sel saraf dan otot, sebagai bagian dari proses biologis untuk mendukung fungsi seperti berpikir, bergerak, dan merespon rangsangan. Kemudian ada jenis-jenis gelombang. Yang pertama ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik ada gelombang yang membutuhkan medium atau zat perantara untuk merambat dan tidak bisa merambat di ruang hampa. Gelombang mekanik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getar, contohnya seperti gelombang pada tali. Kemudian yang kedua ada gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getaran, contoh gelombang suara. Kemudian ada gelombang elektromagnetik. Kebalikan dari gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik sendiri justru tidak membutuhkan medium dan dapat merambat di ruang hampa. Terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang berosilasi secara tegak lurus satu sama lain dan arah rambat. Contohnya, cahaya, gelombang radio, sinar X-ray, dan sinar ultraviolet. Yang ketiga ada gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang merambat dari satu tempat ke tempat yang lain, membawa energi dari sumbernya ke medium sekitar. Contohnya, gelombang pada tali saat ujung tali digerakkan naik turun. Yang keempat ada gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah gelombang yang terbentuk dari paduan dua gelombang berjalan dengan frekuensi dan amplitudo yang sama, tetapi berlawanan arah. Akibatnya, gelombang tampak diam dan hanya berosilasi di tempat. Contohnya, gelombang yang dihasilkan dari alat musik seperti seruling atau serunai. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang isyarat kelistrikan tubuh. Yang pertama ada EMG atau elektromiografi. EMG sendiri adalah tes untuk memeriksa kondisi otot dan sel-sel saraf yang mengontrolnya, seperti neuron dan motorik. Fungsi dari EMG sendiri adalah untuk membantu diagnosis berbagai gangguan otot dan sistem syaraf. Adalah pemeriksaan elektroneuromeografi. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara menilai aktivitas listrik pada saraf dan otot. Pada pasien nantinya akan diberikan stimulasi berupa rangsangan listrik, ya, dan stimulasi tersebut akan dilakukan perekaman dengan menggunakan elektroda yang diletakkan pada beberapa titik. Stimulasi akan dilakukan pada tempat di mana kita akan menilai. Diberikan stimulasi listrik yang nantinya kita akan naikkan intensitasnya secara bertahap. Apabila diperlukan, pemeriksaan akan dilanjutkan dengan cara menusukkan jarum halus pada otot untuk menilai aktivitas elektrik pada otot. Yang kedua ada EKG atau elektrokardiogram. EKG adalah tes yang dilakukan pada organ jantung dan berfungsi untuk memeriksa jantung termasuk aktivitas kelistrikannya. EKG pada titik-titik yang sudah ditentukan. Jadi untuk sandapan prekordial nanti akan dipasang di ICS 4. Jadi ICS 4 itu interkosta 4. Menghitungnya bagaimana? Kosta 1 itu di bawah klavikula ya. Kosta 1 di bawah klavikula, di bawahnya ini ada namanya ICS 1. ICS 1, ICS 2, ICS 3, dan ICS 4. Nah, di sini ada ICS 4 di bagian kanan parasternal. Terus kemudian sandapan 2 nanti ditaruh di sejajar dengan sandapan 1 atau di sebelah kiri parasternal. Kemudian sandapan 4 kita taruh di mid klavikula. Jadi di sini ada klavikula, diambil garis tengah di ICS 5. Kita turun ICS ke 5. Nah, ini ICS 5 turun sini, kita taruh di sini. Di sandapan 4. Sandapan 3 kita taruh di antara sini. Kemudian sandapan 5 kita taruh di namanya di area
aksila anterior. Terus kemudian sandapan 6 kita taruh di ICS 5 di bagian mid aksila di tengah seperti ini. Jadi ini sudah kita pasang sandapan prekordial di ICS 4 dan ICS 5. Oke, kemudian kita memasang di sandapan ekstremitas. Jadi yang kita pasang pertama adalah yang pertama ada right arm, jadi tangan kanan, right arm. Kita taruh di bagian sini pasien. Right arm, kemudian left arm. Ini yang hitam, left arm. Ini sandapannya ya di sini. Oke, kita lanjut ke bagian sandapan di kaki, ekstremitas kaki. Siapa? Oke, yang pertama ini di sini tulisannya right leg, jadi kaki kanan. Taruh di kaki kanan. Oke, terus kemudian di left leg ada sandapan berikutnya. Oke, sandapan sudah kita pasang ke pasien dan kita akan memulai melakukan perekaman. Oke Bapak, saat nanti saya merekam, mohon Bapak tidak berbicara, terus kemudian tidak bergerak supaya hasilnya nanti bisa bagus. Betul ya Pak? Ya. Oke, setelah kita beritahu ke pasien, kita siap untuk melakukan perekaman. Ya, setelah kita pasang sandapan tadi, kita lihat di mesin EKG tergambar gambaran kelistrikan jantung pasien. Kemudian setelah ini tergambar seperti ini, kemudian tinggal kita print. Jadi ada tanda hijau ini untuk melakukan print hasil EKG. Ya, kita tadi butuh data ini, terus kemudian kita pencet 2 kali. Kemudian di sini ada hasilnya, hasil EKG-nya, dan di sini juga ada hasil interpretasi dari alat. Tapi ini pun tetap harus dikonfirmasi dokter apakah ini yang benar terjadi pada pasien, seperti itu. Ketiga ada EGG atau elektrogastrografi, adalah teknik elektrofisiologi non-invasif yang merekam aktivitas listrik atau sinyal lambat lambung menggunakan alat penguat sinyal atau amplifier agar pergerakan organ tubuh manusia dapat dideteksi. Fungsinya yaitu mengukur aktivitas listrik di lambung sebelum, selama, dan setelah makan. Pertama-tama, kita membersihkan dulu di area pelekatan dengan menggunakan cairan alkohol. Kemudian dibersihkan menggunakan kasa. Lalu tempelkan kabel hitam di tengah antara pusat dan prosesus sipoid seperti yang sudah dilabelkan pada bantalan elektroda itu sendiri. Selanjutnya kabel hijau ditempelkan di tengah klavikula di tulang rusuk bawah 2 inci di bawah tulang rusuk bawah. Setelah itu, kabel merah ditempelkan di tengah klavikula di sisi kiri di tulang rusuk bawah 2 inci di bawah tulang rusuk bawah. Kemudian direkam untuk mengetahui aktivitas di lambung. Yang keempat ada ENG atau elektronis takmografi, adalah tes untuk mengukur gerakan mata dan memeriksa kesehatan saraf kranial. Yang keempat ada ENG, elektronis takmografi, adalah tes untuk mengukur gerakan mata dan memeriksa kesehatan saraf kranial, yaitu yang berfungsi menguji seberapa baik kondisi mata, telinga, bagian dalam, dan otak dalam membantu koordinasi keseimbangan. Elektroda kecil akan ditempelkan di sekitar mata menggunakan lem khusus. Jumlah elektroda yang digunakan bisa bervariasi, ada yang menggunakan 2-5 elektroda. Kemudian hasilnya akan direkam oleh komputer.
Kemudian pasien akan diminta untuk menggerakkan kepala ke berbagai arah seperti ke atas, ke bawah, ke kanan maupun ke kiri, sambil tetap direkam oleh alat tersebut. Pada tahap ini bertujuan untuk melihat bagaimana mata bergerak saat pasien mengubah posisi. Tahap yang selanjutnya yaitu perekaman gerakan mata. Gerakan mata pasien akan direkam dan ditampilkan pada monitor. Elektroda khusus akan membantu merekam informasi tersebut. Yang kelima ada ERG atau elektroretinogram, adalah tes mata yang mengevaluasi fungsi retina, lapisan yang melapisi bagian dalam mata. Pertama, bersihkan kulit di sekitar mata tempat elektroda strip sensor kulit yang akan dipasang. Kemudian, kulit disiapkan menggunakan nutrip gel yang mengurangi impedasi kulit dengan elektroda kulit. Terakhir, lap area wajah tersebut hingga kering dengan tisu. Untuk mulai uji, masukkan ID pasien dan tanggal lahir. Pindai kode batang pada kantong strip sensor. Setelah membuka kantong strip sensor, tempelkan di tengah dengan pupil tempat di bawah garis bulu mata. Letakkan perangkat dengan penutup mata yang lembut di sekitar mata. Setelah pupil berada di dalam lingkaran hijau, fotometer terintegrasi akan secara otomatis menemukan pupil. Setelah ditemukan, tombol mulai akan aktif yang menunjukkan bahwa pupil berada di dalam jangkauan. Dengan elektroda strip sensor terpasang dengan benar, pilih mulai dan protokol yang dipilih akan dimulai. Ulangi proses dengan mata yang lain. Yang keenam ada EOG atau disebut elektrokulografi, yaitu tes elektrofisiologi yang digunakan untuk mengevaluasi status fungsional salah satu lapisan retina, epitel pigmen retina, yang perubahannya terkait dengan beberapa penyakit retina yang berfungsi untuk mengukur potensi kornea positif yang berdiri relatif terhadap bagian belakang mata. Mata pasien harus melebar. Jumlah cahaya yang melewati pupil litrolens adalah hasil kali antar luminance dan area pupil. Dengan demikian, diameter pupil dapat mengubah pencahayaan yang dibutuhkan untuk efek yang sama pada retina. Pasien harus dalam pencahayaan ruangan yang stabil selama setidaknya 30 menit sebelum tes. Penerangan retina yang kuat termasuk pencitraan retina atau bisa disebut dengan angiogram, koevensian, fotografi fundus, dan lainnya. Dan oftalmoskopi tidak langsung harus dihindari selama periode ini. Pasien harus tetap diam selain menggerakkan matanya bolak-balik. Tempat elektroda kulit yang merekam ditempati jantus medial dan lateral kedua mata, dan grounding elektrodnya ditempatkan di dahi. Yang terakhir, ketujuh, ada EEG atau disebut elektroencephalogram, adalah pemeriksaan yang berfungsi untuk mendeteksi berbagai macam penyakit serta kelainan pada otak dan saraf. Pemeriksaan elektroensefalografi atau pemeriksaan EEG dilakukan untuk menilai aktivitas listrik di otak. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara menempelkan beberapa kabel elektroda yang ditempelkan di kepala pasien. Nantinya, elektroda ini akan menggambarkan aktivitas listrik yang muncul di kepala selama perekaman. Kapan dilakukan pemeriksaan EEG? Pemeriksaan EEG diindikasikan pada pasien-pasien dengan keluhan kejang. Jadi, pemeriksaan EEG ini merupakan salah satu baku emas untuk mendiagnosis penyakit epilepsi. Selain itu, pada kasus-kasus tertentu, ya seperti kasus ensefalitis ataupun kasus penyakit degeneratif, bisa juga dilakukan pemeriksaan EEG untuk menunjang diagnostik. Pemeriksaan EEG
akan dikerjakan oleh operator yang dibantu oleh dokter spesialis neurologi dan nantinya akan dibaca dan diinterpretasikan oleh dokter spesialis neurologi yang sesuai. Terima Terima kasih kasih sudah menonton.